kuliah bagi perdana yang akan disampaikan oleh Al-Fadhil Tuan Syekh Nurdin Margo Al-Banjari Al-Makki yang kami tunggu-tunggu selama ini hampir 2 tahun. Masya Allah. Terima kasih kepada barisan yang menjaga dari barisan yang mengisi kekosongan untuk masjid kami. Terima kasih lagi sekali kami ucapkan. Dan juga selamat datang kepada kaum muslimin dan muslimat yang utara membawa sejahtera, yang dari selatan membawa kawan-kawan, yang daripada timur yang membawa makmur, dan daripada barat membawa dekat, insya-Allah. Di sini ada satu peringatan dan juga yang patut saya sampaikan. Yang pertama, jemaah semua diminta dengan kerjasama anda sila dapat ke hadapan. Kalau boleh dengan segera kita dapatkan soft, insya-Allah. Minta kepada abang-abang, kakak-kakak yang muslimin muslimat, kita dapat ke depan supaya tempat yang turun tu tak jatuh ke bui. Itu istilah dia. Jatuh kaki kita tu. Insya-Allah, tabarakallah. Terima kasih. Syekh Muhammad bersama ini, insya-Allah. Boleh kita lagi, insya-Allah. Kita kerjasama tuan-tuan, kita pun yang masuk. Itu yang pertamanya. Yang keduanya, telefon bimbit sila berada dalam keadaan yang senyap. Ambil gambar boleh berpada-pada. Jangan sampai flash keluar, kantoi ni. Okey, jangan terlalu gelap takut mengganggu pasien kita. Yang ketiga, insya-Allah sediakan pena kertas untuk letak. Itu guru je bawa buku ni, anak-anak murid kita bawa buku ni kacau ni. Insya-Allah. Itu saja, insya-Allah. Selepas habis sebelum habis kuliah, soalan boleh dibuka kepada antum semua. Saya akan serahkan mikrofon. Siap-siap soalan supaya apa yang ada masalah dalam hati itu boleh kita keluarkan. Kalau insya-Allah Tuan Syekh akan selesaikan. Itu saja. Insya-Allah. Oleh tafadhal masykur Al-Fadhil Tuan Syekh Nurdin Margo Al-Banjari Al-Makki. Takbir! Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammad khatamil anbiya'i wa habibi rabbil alamin. Abil Qasim al-Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair. Ucapan ribuan terima kasih atas waktu, peluang dan kesempatan yang diberikan kepada kita untuk kita bersama pada malam hari yang berbahagia ini. Dan kita masih berada di bulan Muharram 1438. Dari masa ke semasa dan juga daripada waktu kepada waktu, dengan perpusingan dan juga dengan perputaran hari kepada minggu, kepada bulan, kepada tahun, yang pada hakikatnya itu adalah perjalanan umur yang akan menghabiskan detik-detik waktu dan peluang kita untuk kita berubudiyah kepada Allah, dan yang pada hakikatnya itu adalah peluang kita untuk kita bertakarrub, yang dengan perpindahan daripada masa kepada masa, yang sehingga nanti dengan kita akan dibawa kepada penghujung kita masing-masing, tanpa membeda-bedakan antara satu dengan yang lain,
dan tidak ada leluasa manusia sedikit pun tentang perpindahan zaman, perpindahan waktu daripada masa ke masa, daripada bulan ke bulan, daripada tahun ke tahun. Siapapun manusianya, seperti apapun pangkat dan kedudukannya, setinggi apapun derajat dan juga dengan titel dan pengaruhnya, yang kalaulah dia merupakan orang yang terhebat daripada berbagai aspek, merupakan manusia yang terhebat daripada berbagai faktor, yang terhebat dengan jabatannya, dengan kedudukannya, dengan hartanya, dengan politiknya, ekonominya, budayanya, tetapi dia tidak punya leluasa untuk menyetop perjalanan waktu, di mana dengan leluasa daripada waktu mampu untuk mengalahkan sesiapa saja, yang walaupun dengan kita memiliki segala-galanya dalam hidup, kalaulah dengan seorang nabi dan rasul sekalipun, kalaulah juga dengan Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, tetap saja tidak punya leluasa untuk menghentikan perputaran taya atau dengan roda dunia yang berputar, sehingga dengan perputarannya daripada detik kepada menit kepada jam dan juga kepada hari dan minggu, daripada minggu kepada bulan dan tahun, sehingga kita akan dihantar ke penghujung kita masing-masing. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kalau pada saat dengan kita sudah masuk ke dalam liang kubur, yang kalau pada itu dengan kita sudah dibaringkan di pembaringan yang terakhir, di mana dengan pembaringan yang ukurannya tidak jauh lebih besar daripada 2 kali 1, serba tidak ada, tak ada ekon, tak ada kipas, tak ada cahaya, tak ada tilam, tak ada bantal, tak ada cadar, semuanya tidak ada. Itu perlu kita renungkan dan juga perlu kita buat persiapan. Kenapa? Sebab kalau dengan perpindahan daripada tempat ke tempat itu kita punya wewenang. Kalau perpindahan daripada jabatan kepada jabatan kita ada wewenang. Kalau perpindahan daripada rumah kepada rumah kita ada wewenang. Kalau perpindahan daripada kedudukan kepada kedudukan, melompat politik pun juga kita ada wewenang, daripada yang hak lama dengan yang hak baru, hijau yang lama dengan hijau yang baru, hijau yang lama dengan oranye yang baru, itu kita punya wewenang. Lompat politik itu dengan bahasa kita sejak pada beberapa waktu yang lalu, tapi tentang waktu dengan perpindahannya kita tidak punya leluasa dan tidak punya pilihan. Yang sehingga ratapan hati yang kalau seperti apapun keadaannya, jeritan yang seperti apapun kuatnya, sedih yang seperti apapun yang menyelubungi hati dan perasaannya, tetap tidak akan diberikan kesempatan yang walaupun hanya sesaat waktu untuk kembali kepada dunianya Allah Jalla wa'ala. Alhamdulillah kita diberikan peluang waktu dengan kebebasan yang serba terbuka. Tidak ada perbedaan antara manusia dengan manusia, dan di mana saja kita berada, apakah dengan kita berada di Semenanjung, apakah dengan kita pada waktu kita berada di Sabah dan Sarawak, apakah pada waktu kita duduk, pada waktu kita berdiri, pada waktu kita berbaring, yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka berzikir mengingat Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan juga di waktu mereka berbaring. Ada tak kira-kira sekatan kepada kita? Ada permit untuk kita datang ke masjid? Ada permit untuk kita berzikir? Ada permit untuk kita melaksanakan salat jamaah? Ya, memang harus ada tiket, memang harus ada permit, harus ada kebenaran daripada Jakim untuk kita berceramah, daripada Jawi untuk kita menyampaikan kuliah, daripada Mais untuk kita mempunyai tauliah, atau daripada pihak-pihak berwenang yang seumpamanya. Tapi untuk kita berzikir, untuk kita bertasbih, untuk kita berjamaah, untuk kita mengingat Allah, untuk kita beribadah kepada Sang Pencipta, ada tak tulisan di situ dilarang masuk kecuali kaki tangan sahaja? Tidak ada. Tulisannya di depan pintu-pintu masjid ada permit yang walaupun pendatang haram sekalipun, atau juga pendatang makruh atau pendatang syubhat atau pendatang yang seperti apapun statusnya,
diberikan peluang sebebas-bebasnya untuk kita datang ke rumah Allah Jalla wa'ala, untuk kita berhijrah daripada tempat kediaman kita untuk menuju masjid, daripada ghaflah, lengah, lalai, kepada amal ubudiyah, taat bakti dan setia kepada Allah Jalla wa'ala, sebebas-bebasnya dengan amalan, sebebas-bebasnya dengan bacaan, sebebas-bebasnya dengan ketaatan, sebebas-bebasnya dengan ketakwaan. Alhamdulillah, kita berada di sebuah negara yang memberikan perlindungan, keamanan dan kesejahteraan kepada rakyat, kepada penduduk, yang sehingga tidak ada sekatan, tidak seperti pada itu dengan saudara-saudara kita di Palestina, tidak seperti dengan saudara-saudara kita di Albania, tidak seperti dengan saudara-saudara kita di Eropa di sebagian tempat. Jangankan untuk berzikir dan berkumpul seperti ini, untuk kita bersama-sama melantunkan syiar-syiar agama. Dalam satu masa di Turki di zaman Mustafa Kemal Atatürk, jangankan untuk datang ke masjid melaksanakan salat berjamaah, melantunkan azan atau dengan menyebut Allah saja, itu sudah membuat keselamatan hidup sudah tidak terjamin. Alhamdulillah. Apa alasannya kalau tidak datang ke masjid? Apa alasannya kalau kita tidak berhijrah daripada tempat ke tempat yang mulia? Apa alasannya kalau kita tidak berhijrah daripada katil, daripada tilam yang lusuh, bantal yang tercemarkan dengan bau liok yang berbau bosok? Salatu khairum minan naum. Bahkan dengan kita tidak mampu hijrah daripada tempat pembandingan kita, yang dengan kita tidur sejak daripada pukul 10.30 sampai kepada pukul 5.30. Lebih daripada dalam 8 jam kita tidur. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, bagaimana dengan kita tidak mampu untuk menghijrah-kiri hijrah yang sangat-sangat sederhana daripada ghaflah, lengah, lalai, lupa daratan, mabuk kepayang kepada ridha Allah Jalla wa'ala. Ini dengan rasionalnya, ini dengan akal pemikirannya, ini dia dengan kebolehannya, ini dia dengan kemampuannya. Kita punya slogan yang tidak dimiliki oleh bangsa yang lain, kita punya slogan yang tidak dimiliki oleh rakyat yang lain. Slogan kita, Malaysia boleh. Berarti kita kena boleh untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Jalla wa'ala. Kita boleh untuk menjadi orang yang teristimewa. Ya mungkin barangkali oke saja, mungkin barangkali iya saja. Yang kalau pada itu dengan seseorang yang sedang tertindas di sebuah negara yang tidak diberikan leluasa, yang tidak diberikan peluang untuk berubudiyah kepada Allah Jalla wa'ala, dengan Allah yang maha pengasih, yang maha penyayang, yang maha hebat, yang maha mengatur, yang maha kaya, yang maha dengan segala kesempurnaan sifat zat Allah yang maha agung. Kasih sayangnya daripada Allah, rahmatnya daripada Allah, anugerahnya daripada Allah, leluasanya daripada Allah, kesehatannya daripada Allah. Allah yang mempunyai sifat hakim, bijaksana, maha bijaksana, maha pengasih, maha memberi, maha kaya raya dengan segala-galanya. Dengan sedikit amal saleh yang kita laksanakan, dengan sedikit aktiviti kegiatan yang positif dan yang bagus, diberikan balasan yang berlipat ganda oleh Allah Jalla wa'ala. Subhanallah sepenuh timbangan, alhamdulillah sepenuh langit dan bumi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bukan lagi Putrajaya dengan apartemen dan juga dengan kementeriannya, bukan lagi dengan Malaysia dengan kemodernan dan juga dengan kemajuannya, bukan lagi dengan Eropa dengan teknologinya, bukan lagi dengan Jepun dengan kemajuannya. Dunia dengan segala isinya tidak standing dengan nilai subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi memang seperti topik yang diberikan oleh EJK, hijrah itu adalah perjuangan, hijrah itu adalah usaha, hijrah itu adalah jihad, hijrah itu adalah hidayah, hijrah itu adalah rahmah, hijrah itu adalah keampunan, hijrah itu adalah ridha daripada Allah Subhanahu wa taala.
Maka kalau dengan kita tidak mau berhijrah secara ikhtiari dengan senang hati, sehingga kita tinggalkan suasana, situasi, kehidupan, perangai, perilaku, budaya, adat istiadat yang dengan kita tidak mampu untuk keluar daripada ring dan juga daripada lingkungan yang membelenggu kehidupan kita. Apakah kira-kira nanti dengan lingkungan akan memberikan syafaat kepada kita pada waktu kita kembali kepada Allah? Apakah kira-kira jabatannya, kementeriannya, atau juga dengan orang-orang yang kita ampu di dunia yang membelenggu kita sehingga dengan kita tidak mampu berhijrah daripada amakinil ghaflah, tempat-tempat yang melengahkan dan yang melalaikan kita untuk kita berhijrah ke tempat yang mulia. Jangankan dengan berhijrah ke tempat yang mulia, dengan ibadahnya, dengan ubudiyahnya, dengan ketakwaannya, dengan muraqabahnya, dan juga dengan kebajikannya, nawaitu untuk berhijrah ke tempat yang baik saja, itu sudah mampu untuk menyelamatkan seseorang dunia dan akhirat. Mungkin dengan kita pernah mendengar cerita orang yang berhijrah daripada kemaksiatannya, kaki samsing, kaki maksiat, kaki bunuh. Itu dengan salah seorang daripada Banu Israel yang membunuh sejumlah tidak kurang daripada 99 orang. Ceritanya masyhur sekali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nampaknya bunuh-bunuh satu seperti nyembelih kambing, jo. Seperti menyembelih ayam, ja. Senang sangat. Salah sedikit teng pancung lehernya, salah sedikit plang ditembak, salah sedikit langsung dibelasah dan juga diserang. Sehingga total jumlah bilangan yang dibunuhnya tidak kurang daripada dalam 99 orang. Bertanya kepada seorang pendeta, bertanya kepada seorang adik, ada tak peluang dan kesempatan untuk aku bertobat dan berhijrah kembali kepada Allah Jalla wa'ala setelah aku membunuh 99 orang. Jadi dikatakan oleh si abid ahli ibadah tadi itu, tobat yang macam mana, hijrah yang lagu mana, atau dengan ubdah apa yang Anda harapkan di saat kamu sudah terbabit membunuh 99 orang. Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, kepada orang yang membunuh la zawalud dunya ahwanu indallahi min qatli imri'in muslimin. Berlakunya kiamat, hancur dunia itu lebih ringan di sisi Allah daripada menuangkan membunuh seorang mukmin secara batil. Kalau dengan orang yang terbabit itu nanti pada hari kiamat, Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, al-qatil itu termaktub di antara kedua matanya mal'unun matrudun, terusir daripada rahmat Allah Jalla wa ala. Man qala li akhihi laki Allah wa huwa alaihi ghadban. Barang siapa berkata, menyarankan, mencadangkan kepada saudaranya, bukan bunuh, buja. Belum nuh lagi, buja. Itu Allah murka kepadanya. Bagaimana kira-kira kalau sampai 99 orang yang dibunuhnya? Nabi kita bersabda, dosa kesalahan yang seperti apapun bentuknya, masih ada harapan kita akan mendapatkan maghfirah dan keampunan daripada Allah, kecuali orang yang terbabit dalam pertumpahan darah. Wal'iyadzubillah. Ini 99 orang. Pikir punya pikir, abid yang begini pandangannya terhadap aku, tak ada peluang untuk membunuh, supaya mungkin lebih membanggakan lagi nanti pada hari kiamat di dalam neraka, yang kalau pada waktu ditanya, masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan awak masuk neraka? Aku telah membunuh 100 orang manusia. Itu kan nampak membanggakan kan, di kalangan ahli neraka 100. Wal'iyadzubillah, kalau dengan seseorang itu masuk neraka disebabkan kena mencuri elektrik, dikenakan kena ambil sematek daripada kereta, disebabkan kena penipuan yang hanya dalam 3, 4, 5, 6 ringgit. Kenapa masuk neraka? Pada masa pengajian yang sedang berlangsung, itu saya ke masjid itu nak tengok mana selepak yang paling cantik, dan juga nak tengok siapa yang ketinggalan sematek dalam keretanya, nak pecah cermin kereta untuk ambil sematek. Itu yang menyebabkan orang masuk neraka. Ya itulah kesalahan saya. Jadi kata malaikat, sialan,
haram jedah kamu. Kalau sampai gara-gara sematek kamu masuk neraka. Tapi kenapa masuk neraka? Sebab aku bom masjid. Sebab aku meledakkan pesawat Boeing 777. 360 atau berapa sirinya kemarin. Oh, kata malaikat, bravo, hebat. Masya Allah, tabarakallah. Itu tak adalah yang macam itu. Itu kita saja yang mereka-reka. Yang saya maksud, setelah tidak ada peluang untuk mendapatkan keampunan daripada Allah, yang akhirnya si abid tadi itu diselesaikan, dihabiskan, selesai, kena jadi 100. Tengok hijrah, kesan daripada hijrah. Setelah 100 orang yang dibunuhnya, terus terjumpa dengan seorang alim daripada Bani Israel. Waalaikumsalam. Tuh guru numpang nanya, agak-agaknya bagaimana dengan keadaan aku? Aku dah terbabit membunuh tidak kurang daripada 100 orang. Apa ada jalan untuk kembali kepada Allah? Apakah ada peluang untuk hijrah? Apakah ada peluang untuk menjadi orang baik? Apakah ada kesempatan untuk mendapatkan ridha dan restu daripada Allah Jalla wa'ala? Jadi kata tu guru tadi itu, wa malladzi yamna'uka min dzalik? Apa yang menghalang dan yang mencegah Anda untuk mendapatkan keampunan Allah? Pintu gerbang tobat itu terbuka selebar-lebarnya kepada sesiapapun. Alam ya'ni lil ladzina amanu Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang telajur, yang telajah, yang terbabit, yang terumbang-ambing dalam kemaksiatan dan kemungkaran. La taqnatu, jangan berputus asa daripada rahmatnya Allah. Kaki perempuan, kaki judi, kaki bunga atau faedah, kaki itu dan ini. Dia orang yang pertama, dia dengan perjudiannya, dia dengan minuman, dia dengan perempuannya, dia dengan kedektatorannya, dia dengan kezalimannya, dia dengan kesamsingannya. Pun juga latak natu birahmatillah. Jangan sekali-kali dengan kali berputus asa daripada rahmatnya Allah Jalla wa'ala. Jadi si alim tadi itu memberikan harapan. Jadi disarankan agar kamu berhijrah daripada tempat kediamanmu ini. Jangan lagi duduk di Bukit Bintang. Betul? Hah? Tuh. Jangan lagi duduk di Bukit Bintang. Pindah ke Bukit Beruntung supaya kamu jadi beruntung. Macam itu. Pindahlah ke Bukit Sentosa supaya kehidupan itu jadi sentosa. Jangan duduk di Hajai, jangan duduk di Ancol di Jakarta, jangan duduk di Puncak. Nanti kamu terjabar, imananmu terjabar, kehidupanmu akan terjabar, keyakinanmu akan terjabar, sebab Anda akan terumbang-ambing dengan suasana maksiat yang seperti itu. Menjauhlah kita daripada kampung. Jadi kalau ternyata dengan kita duduk di kampung, kita duduk di kota, kita duduk di taman, di mana saja kita berada, tengok situasi, suasana dan keadaan. Alhamdulillah Tuan Haji, harga tanah naik. Rumah tuh kita beli pada masa itu 1,2 aja. Sekarang sudah jadi 3,3. Tapi lingkungan kita semuanya yang nyembah, yang duduk berdiri itu, yang kuning. Lingkungannya yang nyembah matahari. Lingkungannya yang tidak tahu Allah. Lingkungannya yang menyembah patung, lingkungannya yang menyembah tangan banyak tangannya, saya tak tahu sebut apa namanya, macam-macam sembahan. Yang itu mabuk dengan minuman, yaitu mabuk dengan perempuan, yaitu mabuk dengan dunia, yaitu mabuk dengan politiknya. Dah, kalau ada yang tawar sampai 3-4 juta, jual saja. Cari lokasi, cari tempat, cari taman, cari resort, perumahan yang di sana ada zikir, yang di sana ada ibadah, yang di sana ada suasana, yang di sana ada kebaikan, yang di sana ada majelis ilmu. Ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana. Perasaan tak? Orang-orang kerajaan pun dulu berhijrah bersama Habib Syekh daripada tempat kediaman mereka, berkumpul bersama Habib Syekh untuk melantunkan Ya Hanana, Ya Hanana. Itu dengan Bapak Perdana Menteri kita dengan selendang beliau, Ya Hanana, Ya Hanana. Takkan dengan kita tidak berhijrah daripada dunia kita.
hijrahlah, tak susah mana start kereta neng motor. Atau juga alhamdulillah zada, izurah ada, tirari alhamdulillah, depan rumah berlambak kereta-kereta mewah daripada kereta yang paling murah kancil kepada kereta yang paling mewah Lamborghini ataupun juga dengan Bugatti, harganya tidak kurang daripada dalam 12 jutaan Rm. Takkan dengan kita tidak mampu berhijrah, tak jauh mana bukan hijrah ke Madinah dengan ontanya dak naik bukit turun bukit gersang panas jauh serba tidak ada. Itu hijrahnya para sahabat daripada Mekah, daripada penindasan kedektatoran orang-orang Quraisy, berhijrah ke Madinah dengan meninggalkan segala-galanya. Apakah pada waktu kita datang ke masjid hijrah untuk sementara waktu, dalam beberapa menit akan tertinggalkan dunia kita, keluarga kita, politik kita, sampai kita tidak ada keluarga sebagaimana hijrahnya para sahabat? Tidak. Masya Allah tabarakallah, berhijrah kamu ke satu lokasi, di situ banyak orang-orang baik, pengajiannya hidup, majlis zikirnya hidup, halakah taklimnya hidup, jamaahnya hidup. Patut kita berhijrah ke tempat kediaman yang seperti itu. Tengok masjidnya besar, mewah, bagus, tapi jamaahnya tidak bagus. Masjidnya besar, tapi saf-safnya tidak besar. Jamaahnya yang jadi masalah. Tapi kalau dengan lokasinya luar biasa, tidak ada masalah. Tandasnya saja ada 39. Ekornya lebih banyak ekornya daripada jumlah bilangan yang sembahyang. Untuk apa kita duduk di kawasan situ? Kesian masjid itu akan menangis pada tiap waktu mengesiankan. Tunggu nanti dengan penghujungnya, tunggu nanti dengan kesudahannya. Kamu boleh lupa daratan, sekehendak kamu berpijak di atas belakangku, kata Bobe. Tapi pada suatu ketika kau akan berada di dalam perutku. Waliyahzubillah. Kalau akan diluaskan kuburnya dengan sejauh mata memandang, sejauh mata melihat, terimbas dengan tontonan suasana di dalam surga. Jadi kata malaikat, mata arus, tidurlah kamu di dalam kuburmu sebagaimana pasangan pengantin baru pada malam yang pertama, baru bersimbang luahan rasa cinta, rasa kasih sayang, belum sampai habis lagi luahan daripada mereka masing-masing. Ingat pada waktu awak di mana, pada waktu awak di sini dan yang sebagainya. Ya Arhamar Rahimin, asik-asiknya berjumbu, asik-asiknya bercanda, asik-asiknya berseronokan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hah? Jangan-jangan Tuk Bilal itu tak tahu waktu. Kenapa? Sebab mereka belum habis lagi. Tentatif program malam itu belum habis. Belum selesai. Alang-alang, ternyata sudah azan dah. Macam tu perumpamaan yang Nabi kita perumpamakan penghuni kubur yang mendapatkan rahmat daripada Allah Jalla wa'ala. Itu kita kena pikir daripada sekarang. Jangan sampai al-qabru, kubur yang akan menyimpan jasad anggota tubuh kita masing-masing, kita dekil, kita sebut apa? Pengkuburan itu disimpan, dikuburkan, atau dimakamkan. Kami di sana sebut dimakamkan atau dikuburkan. Orang Kedah sebut simpan. 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 Kalau saya paham simpan itu simpan dalam lemari lah. Barang tuh simpan dalam peti es itu simpan. Kita di Kedah sebut simpan. Simpan tidak disimpan dari tanah kuburan mana. Kalau kami di sana simpan jelas memang orang tak paham. Jadi kita dengan bahasa pengkuburan. Allahu Akbar. Al-qabru, Nabi kita bersabda, raudhatun. Ini nanti kalau Isya ada cik-cik-ciknya kan? Adakah? Atau sudah ada? Belum lagi. Jadi raudhatun min riyadil jannah atau hufratun min hufarin. Kubur itu ya imam taman daripada taman-tamanan surga. Jangankan duduk di taman surga, duduk di taman sejahtera, taman ria, taman mahabbah pun nikmat. Coba kalau pada waktu kita tengok suasana di Putrajaya, Tasiknya cantik, apartemennya bagus, kementeriannya luar biasa megah, masjidnya indah, suasana bening tenang. Yang paling tak nyaman suasana di Putrajaya lampu merahnya banyak sangat. Tuh aja. Hiburan tak ada di sana. Tapi kalau saban subuh hari Ahad jogging, orang jogging.
Anak-anak remaja berdatangan daripada segenap penjuru jogging. Masya Allah, tabarakallah, lebih ramai yang jogging daripada yang datang ke masjid besi. Masjid besi itu ya arhamar rahimin, kesian. Sudahnya daripada besi, keras, dan dengan jamaahnya atau tidak mendapatkan habuan dengan jamaah yang ramai. Raudhatun min riyadil jannah, duduk di kawasan taman. Alhamdulillah, rumah banglo, selimat, depan ada air pancut. Di bawah lereng gunung, depannya ada tasik, bunga-bungaan, bunga melati, lengkap komplit. Sono kita Masya Allah menikmati keindahan rumah yang baru dibangun, keindahan taman yang kita miliki. Betul-betul terasa seronok, alhamdulillah. Masya Allah, tabaraka, senyum, benih, tenang. Itu baru taman di dunia. Kebun-kebunan yang di dunia. Bagaimana kalau pada saat nanti di dalam kubur kita, insya Allah akan Allah pertontonkan suasana di dalam surga. Keindahannya membuat jadi asik dan nikmat, yang sehingga sampai sekian ratus ribu tahun sekalipun di dalam kubur itu tidak terasakan. Niat hijrah itu penting, sehingga setelah dicadangkan untuk bergabung bersama kumpulan ahlil khair, kamu pergi ke sebuah lokasi, di situ banyak jamaah orang-orang yang baik, orang-orang yang meladen, itu perlu. Itulah hijrah kita sekarang. Jadi kalau rumah dekat dengan Kelang Kasbar itu jauhlah dari situ. Itulah anak senantiasa turun di situ. Senantiasa terkutuk, carilah rumah yang agak jauh daripada situ. Kenapa? Sebab tentang minuman keras, tentang arak, ada tidak kurang daripada 10 yang Nabi kita laknat. Yang meminum, yang meminumkan, yang menjual, yang membeli, yang memproduk, yang membawa, yang minta produkan, yang menanamkannya pun juga terbabil, yang menghidangkannya pun juga terbabil, yang menjualnya pun juga terlibat, sebagaimana juga keterbabitan secara langsung yang meminum dan juga yang menggunakannya. Hijrah daripada lokasi itu. Wah, tapi sukses tuh, elit tuh. Itu kawasan elit, cantik, pemandangan indah dan bagus. Yang walaupun tak lama mana kita duduk, kalau kita tidak berhijrah daripada tempat itu, kita nanti akan dihijrahkan. Kalau kita sudah dihijrahkan oleh Allah, bagaimana kita nak patah balik ke dunia? Renung. Kalau kita tidak mau hijrah daripada kemaksiatan, tidak mau hijrah daripada kemungkaran, tidak mau hijrah daripada riswa, tidak mau hijrah daripada hal-hal yang negatif, tidak mau hijrah daripada perkara-perkara yang tidak menyeronokkan dan tidak menyenangkan hati nanti pada hari pembalasan, kita akan dihijrahkan oleh Allah. Penghijrahan kita yang pertama, banyak lagi hijrah-hijrah yang akan berlangsung setelah hijrah yang pertama ke alam kubur, alam barzakh. Waliyahzubillah, dengan jupitannya, dengan fitnahnya, dengan azab dan juga dengan huru-haranya. Maka laki-laki yang membunuh 100 orang tadi itu pun pergi. Nawaitu, baru nawaitu, belum sempat ibadah lagi jalan. Mungkin naik alzalah kalau atau naik maybe atau naik saga, atau juga naik jintu atau jin ibrit tak kisah. Dikatakan sebelum sampai ke kampung yang dituju tadi itu habis umurnya, meninggal di tengah jalan. Apa yang berlaku baru dengan nawaitu. Jadi kita ada nawaitu. Jangan sampai tak ada niat langsung. Tinggalkan dunia maksiat, tinggalkan dunia yang hura-hura, dunia riba, dunia judi, dunia minuman, dunia maksiat, iri, dengki, hasud, riba. Itu penyakit hati. Ego, buang. Angko, buang. Nih, datang ke masjid ini tujuannya diantaranya, kenapa kita datang di masjid? Kan pada saf yang pertama, tengok aja. Saf yang pertama tuh sebelah depan imam mungkin barangkali tuanku. Oke, tak masalah. Kemudian sampai menyamping orang kerajaan. Ujung sana ada Bangladesh. Ujung sana pendatang haram. Ujung sana pendatang makruh. Ujung sana dicabut tauliahnya sama jakim. Itu orang-orang yang sembahyang dengan kita. Itu mendidik kita agar kita tawadhu, kita berhijrah daripada dunia ego, dunia angkuh dan sombong kepada dunia yang penuh membawa kepada keberkatan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Makmum di belakang semuanya amin. Ya Allah, Tuhanku juga ucapkan amin. Tan Sri juga amin. Menteri juga amin. Datu juga amin. Datin juga amin. Ya memangnya kenapa?
itu kebersamaan kita dalam berubudiyah kepada Allah. Allah tak tengok ketuan-tuan kita. Allah tidak tengok kesultanan kita. Allah tidak tengok kerajaan kita. Allah tidak tengok kementerian kita. Allah tidak tengok kedatuan kita, ketanserian kita, kekiaian kita, kebabaan kita, ketuan guruan kita. Yang Allah tengok nih dengan hati dan amalan kita. Masya Allah, tabarakallah. Maka kita tidak mau kalau di dunia kita sebagai orang yang pertama, orang yang diidolakan, tapi di akhiratnya nanti waliyadzubillah tak berbunyi itu. Tapi di akhiratnya nanti waliyadzubillah. Kita tak nak kalau mati senyap-senyap macam ini. Kita nak adalah sedikit petanda-petanda sakit dulu supaya kita ada peluang, sedikit peringatan. Janggut putih dah sedikit. Dulu tak ada putih, tuan haji semuanya hitam. Saya datang ke Malaysia tahun 97, hitam, tak ada satu helai ubah pun di sini. Sekarang setelah 5 tahun ada 3, setelah 10 tahun ada 30, setelah 16 tahun sudah ada 300 di sini. Itu peringatan daripada Allah, jangan sampai lupa daratan. Dulu boleh, sekarang dah tak larang deh, tak boleh dah. Kalau dulu masalah coba pang, senam aerobik, sekarang kalau ikut senam aerobik pun tapi masih buat juga. Itu suul khatimah waliyadzubillah yang macam itu. Udah berumur dan masih juga menjadi kaki gelanggang dangdut, gelanggang karaoke, gelanggang hiburan, pusat-pusat hiburan, pusat itu satu aja, pusat Islam, bukan pusat orang-orang Islam. Waliyadzubillah. Yang ada di sana sini, innalillah, mau sampai bila? Gusti, kalau tujuan dengan bola sepak, bola Ronaldo, Messi, gol. Tengok Kuban sudah berlambak ada ini. Menang kalah tak ada urusan. Dengan Datuk Long Wing Yo tuh menang kalah tak kisah apa kita pikirkan sampai tak lalu makan, sampai tak tidur malam karena memikirkan kesian Datuk tuh, kesian macam mana kalah lagi. Padahal kerajaan membagikan 1 juta kalau dia menang. Apa yang kita pikirkan kalau dia menang atau kalah tak ada untungnya sedikit pun dengan kita. Yang merugikan kita kalau kita tidak datang ke masjid. Yang merugikan kita kalau kita tidak patuh dengan Allah. Yang merugikan kita kalau tidak dilaksanakan hukum hakam Allah ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu yang patut kita renungi. Dan juga yang patut kita saudari kita dengari laluan azan. Terlebih dahulu yang ada sembarang soalan ditulis. Yang ada pertanyaan nanti diajukan. Kalau susah pertanyaannya, jawabannya wallahu a'lam. Senang saja. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر. لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرافعة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Sama-sama berzikir, tasbih, tahmid dan takbir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Amma ba'du. Menyambung dengan perbualan dan pembicaraan yang telah kita bicarakan tentang cerita salah seorang daripada Bani Israel yang membunuh seramai tidak kurang daripada 100 orang hanya dengan nawaitu untuk berhijrah, hanya dengan nawaitu untuk menjadi ahli khair, hanya dengan nawaitu dengan niat untuk menjadi orang yang saleh. Belum lagi sampai ke negeri atau juga kampung yang dituju, belum lagi sampai kepada target dan sasaran, hanya dengan nawaitu saja ingin bergabung dengan orang-orang yang mulia, berkumpul dengan orang-orang yang mulia akan membawa kita kepada kemuliaan, bersohbah dan berteman dengan orang-orang yang baik akan membawa kita kepada kebajikan, bersama dengan orang-orang yang beruntung akan membawa kepada keberuntungan. Misal, seketika dengan kita berkumpul pada malam hari ini di Masjid Al-Islahiyah, mudah-mudahan semuanya menjadi muslah, muslihin, salihin, menjadi orang yang saleh dan juga menjadi orang yang musleh, yang mengislahkan. Tidak cukup hanya setakat saleh saja, tapi juga dengan kita ada usaha, ada upaya, dan juga ada target, dan juga ada matlamat agar bagaimana tidak hanya dengan kita yang selamat, tapi kita juga mampu untuk menyelamatkan. Tidak hanya sekedar kita yang bahagia, tapi kita juga mampu untuk membahagiakan. Tidak hanya sekedar beruntung, tapi kita juga mampu untuk memberuntungkan. Kita inginkan hidup kita hanya semata-mata untuk kebajikan, kebaikan dalam kehidupannya, kebaikan dengan keluarganya, kebaikan dengan lingkungannya, kebaikan dalam perekonomiannya, kebaikan dalam politiknya, kebaikan dalam pakaiannya. Hijrah kita daripada hal-hal yang negatif. Kalau dahulu makan minumnya dengan tangan kiri, hijrahkan cawan, hijrahkan makanan, hijrahkan keripap daripada tangan kiri ke tangan kanan. Apa susahnya? Tak susah mana?
Merokok baca bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Tapi makan kelipat tangan kiri tak baca apa-apa. Hijrah kita daripada dunia seperti itu, kalau boleh dengan perumpamaannya jangan tersinggung. Kalau memang masih juga tak boleh berhijrah daripada rokok, kita merokok dengan gunakan kaki kiri saja. Macam tu. Biar kita agak susah sedikit. Yang sehingga pada suatu ketika kita buang dia. Awak ni menyusahkan aku betul. Darah karena kena rokok. Ada kanser paru-paru. Ada TBC. Jantung berlobang. Ataupun juga dengan penyakit-penyakit yang seumpamanya. Macam-macam penyakit yang boleh menimpa. Hijrah kita daripada narkotik. Hijrah kita daripada nikotin. Hijrah kita daripada khamar. Hijrah pemuda yang terbabit dengan dada, ekstasi, dengan heroin, dengan kokain. Hijrah kita daripada gelanggang-gelanggang maksiat. Hijrah kita daripada situs-situs yang tidak bagus. Hijrah kita daripada perkara-perkara mungkar. Nawaitu untuk hijrah, tapi disertakan dengan usaha dan pengorbanan. Itu sudah merupakan satu kebahagiaan di sisi Allah Jalla wa'ala. Meninggal dunia di tengah jalan. Datang dua kumpulan daripada para malaikat. Kata malaikatur rahmah, ini nawaitunya baik. Dia ingin bergabung dengan ahli khair, ingin bersama hidup dengan orang-orang soleh. Kata malaikat-malaikat azab, ini habuannya kami. Ini adalah salah satu daripada penghuni neraka. Tidak pernah beribadah, tidak pernah berzikir, tidak pernah berubudiyah kepada Allah, tidak pernah bertakwa. Kamilah yang paling berhak untuk mengambil dan juga untuk membawanya. Berebut, pertarungan antara malaikatul rahmah dengan malaikatul azab. Datang malaikat Jibril, kata malaikat Jibril, kita ukur saja jarak tempuh yang dia tempuh. Kalau ternyata lebih dekat kepada kampung yang dituju, maka malaikat rahmatnya akan membawanya. Kalau lebih dekat dengan kampung yang ditinggalkan, ahli neraka yang akan membawanya. Punya ukur ada riwayat malaikat Jibril tolak sedikit sehingga lebih dekat kepada kampung ahli khair. Akhirnya dibawa oleh malaikatur rahmah. Itu tidak pernah beribadah, tidak pernah beramal saleh. Baru dengan nawa itu, dengan niat yang baik, ya Allah, mau sampai bila tudung dilepaskan atau tidak pakai tudung, mau sampai bila pakai baju yang seksi kental, pamer kecantikan belah di tengah belah di bawah. Jadi jangan jadi satu kebanggaan kalau pada seketika anak kita jadi pramugari. Itu bukan satu kebanggaan. Wah, anak saya ketiga-tiganya jadi pramugari. Satu Lion Air, yang kedua pipeline, betul sebutannya aja. Pipeline. Yang ketiga bukan pelai, bukan. Hati salah sebut. Yang ketiga Malindo. Tuh tahu tak kepanjangannya? Malaysia, Indonesia. Malin, Mal itu Malaysia, dunia Indonesia, Malindo. Makanya logonya logo harimau, hak belakang tuh. Itu Layan punya. Layan, Malindo, Batik Air itu semuanya satu kumpulan. Tak kisah, apa yang dibanggakan? Anak dengan pakaian seksi terbelah, pakai kain panjang tapi belah di tengah. Ada yang belah di samping, jangan tengok. Saya tengok kah? Tertengok. Semana? Tak tengok. Dia tunggu depan kita masuk ruang tunggu, dia ada di depan. Pada waktu kita duduk dia ada di hadapan. Dia ulah-alik bagi minuman, bagi makanan. Siapa yang layan? Mereka itulah. Belum waktunya kan untuk mereka berhijrah. Apa masalahnya? Apakah kira-kira kalau pada waktu dengan pelayan atau juga dengan pramugari dengan pakaian yang setengah bugil Asia misalnya. Kalau naik Asia hari Sabtu dengan hari Ahad, mereka pakai seluar panjang pramugarinya. Kalau hari-hari lain yang sekerat tuja, yang tak cukup kain, godang kain banyak belambak, kelang kain belambak. Kalau tak cukup tutup dengan akbar harakah. Itu kan. Daripada sampai terbuka-buka macam tu, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Belum waktunya kah? Jadi pada waktu lantunan ayat itu dibacakan, alam ya'ninil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah. Apakah belum waktunya kepada orang-orang yang beriman untuk khasyat tadzallul, sedar hati mereka kembali kepada Allah? Itu dilantunkan di tengah malam, didengar oleh Imam Fudail ibni Iyad.
dikatakan sebagai ketua perampok, ketua perompak, ketua pencuri. Orang kalau lewat di kawasan lokasi tempat tinggal semuanya ketakutan. Awas lo, bahasa sana, awas lo, hati-hati kamu, awak kena hati-hati. Itu kampungnya Fudail. Tapi ternyata Imam Fudail Ibnu Iyad tadi itu berhijrah daripada dunia merompak dan merampok. Kalau orang-orang kerajaan daripada dunia riswah, korupsi, jadi koruptor, jadi penipu dengan kedektatorannya, dengan kezalimannya, dengan kesamsingannya. Hijrahlah kepada dunia yang penuh dengan keadilan, rahmah dan kasih sayang. Orang-orang kerajaan merupakan orang yang mempunyai peluang yang paling besar untuk menjadi yang teristimewa nanti di dalam surga. Kenapa? Karena rakyat itu di bawah mereka, leluasannya dengan mereka, kedudukannya dengan mereka, aturannya dengan mereka, undang-undangnya dengan mereka. Jadi kalau seandainya dibuat peraturan seperti di Arab Saudi, dibuat peraturan seperti di Brunei, tidak boleh yang tidak pakai tudung itu masuk pejabat misalnya, mereka punya wewenang. Mereka punya wewenang untuk melenyapkan segala kemaksiatan dan kemungkaran. Yang sehingga yang walaupun ibadah tak banyak mana, kebaikan tak banyak mana, tapi dengan usaha dan upaya untuk memasyarakatkan yang baik, untuk menyebarkan yang baik, untuk memperbanyakkan yang baik, untuk membuat manusia jadi baik, mereka insya Allah akan mendapatkan yang terbaik nanti di sisi Allah. Kenapa? Sebab kita memiliki Sang Pencipta yang Maha Penyayang, yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu Nabi kita bersabda pahalanya sama dengan sepertiga Al-Quran. Itu kalau dengan makhluk baca satu kali agak-agaknya paling banyak aji nak bagi anak baca kul huwallahu ahad dalam berapa ringgit? Kalau dia buat lagu lawak cantik Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Diulang lagi, cantik, lawak indah, bagus betul dengan rentak yang bagus. Agak-agaknya kalau kita punya duit banyak pun, berapa kita bagi duit? 10 ringgit, 100, 1000, saya rasa 1000 itu sudah luar biasa banyak. Takkan ada orang bagi 1000 ringgit kepada orang yang baca kul huwallahu ahad. Yang banyak tuh kalau mampu menendang cetak gol pertama itu boleh dapat 1 juta RM, bukan rupiah. Badminton besar. Begitukah dengan bola sepak besar. Sekarang Messi itu harganya sudah dalam berapa juta pound sterling. Hitungannya tidak kurang daripada dalam 150 juta RM. Itu harganya Messi. Saya tak pernah tengok yang mana satu, cuma sebut-sebut saja. Katanya 5 kali terpilih sebagai pemain dunia terbaik. Pemain dunia terbaik 5 kali berturut-turut. Asal daripada Argentina, tapi main di Barcelona. Riwayat hidupnya macam itu. Masya Allah. Kan itu yang kita maksudkan. Mahalnya tadi itu. Masya Allah tadi yang dibaca sama Tuhan Imam. Bismillahirrahmanirrahim. Rakaat kedua. Alhaakumut takasur. Itu Nabi kita katakan sama pahalanya dengan 1000 ayat. Satu ayat saja. Kalau terdiri daripada 30 huruf. Berarti 30 huruf sudah kita kali-kali 10 kebaikan. Maknanya dalam 30 huruf tadi itu kita sudah dapat 90 kebaikan. Kenapa? Allah Maha Pemurah. Takkan kita tidak tergiur. Takkan dengan kita tidak berhijrah. Baru dengan nawaitu untuk bangun subuh. Bismillahirrahmanirrahim ya wa amut. Tidur pukul 2 pagi. Atau tadi malam pukul 3 pagi bangun tahajud. Enggak, bangun nonton bola sepak. Liverpool dengan apa katanya. Tapi tadi malam tak tahu Sri. Ada yang menang, tak ada yang kalah. Dapat informasi baru. Saya tanya. Selalu tanya. Dan kalau tak tanya pun kawan-kawan bagi informasi. Kalau seandainya salah sama-sama salah, dia salah, saya pun salah juga. Sekarang dunia Facebook semuanya sudah tidak lagi yang terasia. Mampu untuk menyinyingkan, mengorek,
rahasia-rahasia pribadi rumah tangga kita. Waliyadzubillah, itu zaman kita sekarang. Kita gunakan kecanggihan teknologi tadi itu, masalah Tuhan, untuk kebaikan. Nih dengan peralatan yang dibuka tadi kan, nah, mereka pakai baju, alhamdulillah ada SNTV apa segala macam. Kalau tidak mesti orang komplain. Oh, tadi abang katakan matikan handphone. Nih handphone menyala 2 nih. Nah, dia untuk kebaikan oke. Ini kawan kita live sekarang ini, ngikuti pengajian kita sekarang. Ribuan yang mengikuti, Masya Allah. Alhamdulillah. Kita manfaatkan peralatan komunikasi sebelum dia memanfaatkan kita. Kita gunakan dia sebelum dia menggunakan kita. Kita hadangkan dia sebelum dia memperbudak kita. Kalau tidak nanti kita diperbudaknya. Waliyadzubillah. Allahukumut takasur. Karena dengan Allah yang memberikan balasan, maka dengan balasan yang berlipat ganda. Maka jangan sampai kita bankrupt daripada kebajikan. Jangan sampai kita bankrupt daripada ibadah. Sebab balasan Allah kepada kebaikan yang kita laksanakan itu berlipat ganda. Senyum kebaikan dengan kebaikannya, niat dengan kebaikannya, mahabbah dengan kebaikannya. Di mana ada majlis ilmu, di mana ada majlis zikir, di mana ada salat muslimat. Kan malam kita tak kerja. Kalau kita balik rumah pun paling kita nonton TV. Apalagi kalau ada estro, kalau ada enjoy, Allahu Akbar. Kalau enjoy yang keluarga, yang 37 ringgit itu kalau estronya, atau yang sekali bayar itu hanya setakat beberapa saja. Tapi kalau yang bayarannya sampai beratus-ratus tuh tiap bulannya, itu dunia, itu tak ada habis-habisnya. Gusti lagi sampai tengah malam. Film. Ayat-ayat cinta bertasbih, tasbih bercinta. Nanti selepasnya tasbih bercinta, sejadah bercinta pula. Mungkin nanti mimbar bercinta. Macam-macam saja mereka buat, film, nakunan dan lain sebagainya untuk menghanyutkan kita. Bukan tak boleh sewaktu-waktu oke juga. Takkan kita zikir melulu. Takkan masjid melulu. Nabi kita pun diriwayatkan pada Nabi kita bersama para sahabat. Kalau sahabat cerita tentang dunia, Nabi kita juga bicara tentang dunia. Kalau mereka cerita tentang akhirat, Nabi kita juga sebut tentang akhirat. Kalau mereka cerita tentang makanan, Nabi kita pun juga berbicara tentang makanan. Tapi Nabi kita kawal. Kalau majlis mereka sudah merepek, sudah merapu, sebut benda tidak betul, Nabi kita antara dua keadaan. Bagaimana Nabi kita sekat dan Nabi kita tegur, atau Nabi kita tinggalkan mereka daripada majlis tersebut. Ini laporan daripada para malaikat. Majlis-majlis yang seperti ini, Masya Allah, tabarakallah, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis, setelah bubar, membanggakan tadi itu. Saya tengok iklan dalam Facebook atau dalam WhatsApp kawan-kawan, dia tunjukkan jamuan disediakan. Wah, hebat. Banyak Masjid Putrajaya pun tak buat macam itu. Jujur saja. Kecuali kalau ada program daurah di sana, baru semuanya dibagi makan. Tapi kalau hanya sakat ceramah aja, masjid wilayah persekutuan kah, masjid negeri kah, masjid negara kah, tak ada jamuan disediakan, tak ada. Dan memang mereka juga tahu kalau jamuan disediakan, jamaahnya 5.000, bengkak masjid. Ini kan jamaahnya kita kira-kira dalam, ya paling ramai pun kira-kira dalam 600-700an. Katakanlah 1.000 orang, insya Allah. Satu lombo tak bersama ngaji, tak masalah. Boleh jo. Saya pun kali pertama datang ke hari seronok, alhamdulillah tengok jamuan disediakan. Kalau tidak bermain di kepala kita, nanti, wah Syekh ini ceramah mau sampai bila nih? Di rumahku belum masak lagi. Jadi di kepala bermain, hujung-hujung majelis. Dikatakan, kalau pada waktu kita hadir satu kuliah, itu awal-awalnya dengan kita tengok muka tuk guru. Itu awal-awalnya. Kalau ceramah itu agak lama sedikit, maka kita akan tengok muka jam. Ini bila nak berhenti nih. Semangat sungguh. Masya Allah, tabarakallah. Kalau masih juga pang ceramah, maka akan tengok muka pintu. Akan lari daripada pintu mana. Situ ada Pak Long. Sebelah situ ada Pak Mertua. Sebelah sana ada calon istri. Nah, jadi ada pintu kecil sebelah. Itu begitu biasanya ceramah-ceramah. Tapi pada saat ketika ditulis di dalam iklan tadi itu besar pahalanya tuh. Tulis. Bapak tadi jamuan disediakan. Aman, alhamdulillah.
Kepala kita pikir, tak payah pikir. Nasi goreng Cina kah, paprika, petaya kah, nasi goreng kampung kah, spesial kah, nasi goreng Jepun kah, tak payah pikir udah. Lagipun tak bawa duit, nggak tersediakan. Kan syukur. Jadi begitu kalau buat program, tulis di ujungnya jamuan, kan namanya jamuan. Kalau seandainya kripa pun jamuan juga, mihon jamuan juga, bihon tak cukup jamuan juga. Jadi Ijiki pandai memancing orang, makanya ramai yang datang nih, terpancing dengan jamuan disediakan. Tahu-taunya mihon, ya lamir bos, itu pun tak cukup. Nah, makan. Jadi nanti cukup tak cukup kita kongsi. Kalau ternyata sedikit pun, sesuap pun jadi, itu insya Allah sembuh, penyembuh, berkat. Kenapa? Sebab sudah tercurahkan rahmat dan maghfirah. Ini malaikat kita tak dapat hitung. Ramainya para malaikat yang berkerumun yang bersama kita di malam hari ini. Kumpulan yang seperti ini yang Nabi kita sabdakan di dalam hadis, hum qaumun la yashtabihim jalisuhum. Mereka adalah kumpulan manusia yang tidak akan menjadi celaka sesiapa saja yang duduk bergabung bersama mereka. Semuanya akan mendapatkan keampunan. Cari majlis-majlis yang seperti ini, hadiri. Jadi misalnya salawat. Politik itu kita ketepikan dulu. Nanti kita keluar dari masjid baru politik lagi. Di dalam jangan pakai politik dulu, nanti susah datang ke masjid. Oh, imamnya UMNO sih. Akhirnya tak jadi ke masjid. UMNO tamu nak pergi ke Mekah juga. UMNO pun juga nak masuk surga juga. Satu pesawat, masya Allah, tabarakallah. Satu muasasah lagi. Kenapa begaduh? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi bagaimana kita dekat dengan UMNO juga dekat dengan hijau. Yang 10 ringgit dekat dengan yang 5 ringgit. Yang 5 ringgit dekat juga dengan yang seringgit. Yang seringgit dekat juga dengan yang hak 20. Paham? Nah. Kecuali non-muslim itu kita tidak. Itu memang kita anti betul. Sebab kenapa? Semacam manapun baiknya, adilnya, bijaknya, tetap saja sebagaimana dikatakan di dalam Al-Quran, sebagaimana dinyatakan oleh ulama, sebaik-baik orang kafir, semulia-mulia orang kafir, tetap berangan-angan senasib dengan kerbau, lembu dan kambing nanti pada hari kiamat. Yauma yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Pada hari orang kafir berkata saat ketika melihat lembu dengan lembu yang belaga, kambing dengan kambing yang bertanduk, yang menang di dunia akan Allah kalahkan nanti di akhirat, yang kalah di dunia akan menang. Lembu yang tanduknya panjang mengalahkan lembu yang tidak punya tanduk. Yang tidak punya tanduk nanti Allah hidupkan dengan yang bertanduk, terus dipelagakan, yang menang akan menjadi kalah dan yang kalah akan dimenangkan. Selepas itu Allah berfirman, kunu turaba, jadi tanahlah kalian semuanya. Pada saat orang kafir tengok macam tu nasib binatang, macam tu kesudahannya menjadi tanah. Orang kafir berangan-angan senasib dengan kambing dan juga binatang. Itukah yang dikatakan lebih mulia daripada orang Islam? Sejahat-jahat manusia muslim, sejahat-jahat orang yang beriman, kaki perempuan, kaki judi, kaki arak, kaki riswah, kaki minuman, kaki heroin, kaki kokain, kaki kezaliman, kaki tangan semua maksiat. Bukan kaki saja, kaki dengan tangan sekali. Kalau kaki itu baru kaki aja, ini kaki tangan. Segala bentuk kemaksiatan, tapi ada kalimat La ilaha illallah, yang pada hari akhirat nanti disebut dengan kumpulan al-jahannamiyun. Artinya penghuni-penghuni neraka jahanam hancur lebur, hitam gersang, kemudian dimasukkan ke dalam ma'ul hayat, ke dalam sungai kehidupan. Badan kulit mereka menjadi bening dan bersih, kemudian dibawa masuk ke dalam surga. Asalkan ada kalimat, sejahat apapun manusianya akan masuk ke dalam surganya Allah Jalla wa'ala.
Jadi kembali kepada hijrah tadi itu, kita berhijrah daripada hijrah yang kecil-kecil saja. Kalau dahulu misalnya yang pada waktu azan berkumandang kita tidak boleh, kita bolehkan untuk kita datang ke masjid, untuk kita datang ke majlis-majlis zikir, untuk kita datang ke majlis-majlis ilmu. Kalau dahulu makan minumnya dengan tangan kiri, hijrahkan ke tangan kanan. Kalau dahulunya tidur tanpa wudu, tak baca-bacaan, wudu lah nanti malam hari ini. Kalau dulunya Masya Allah tabaraka kasar dengan pembantu di rumah. Awak ni tak reti buat kerja lah. Buat jaga lola. Mana tahu tak? Hijrah daripada benda-benda semacam tu. Dulu Masya Allah tabarakallah menyumpah, merepek, mencerca, mencaci maki. Nabi kita ditanya tentang amalan apa saja, apa yang paling banyak membawa manusia ke dalam surga. Nabi kita bersabda, 2 yang paling banyak membawa manusia ke dalam surga. Yang pertama taqwallah, dan yang kedua husnul khuluq, perangai, perilaku, peradaban, sopan santun yang baik. Dulu Masya Allah tabarakallah, haram Mekah, haram Madinah, haram Jeddah juga diucapkan. Tahu tak ceritanya nih penutup, nanti lepas ini kalau ada soalan saya terima soalan saja lagi. Cerita Haji ini pergi ke Mekah, terjumpa dengan tua Arab. Tua Arab sebut haram Jeddah, haram Jeddah, haram Jeddah, haram Jeddah. Terperanjat Haji tadi itu. Katanya tua Arab pun cakap haram Jeddah. Rupa-rupanya Haji itu tak paham. Tua Arab tadi itu pemandu taksi. Dia bawa bas, dia pemandu bas, dia cari penumpang. Jadi maksudnya haram Jeddah macam seperti kita kata Ipoh Kuala Kansa, Ipoh Kuala Kansa, Ipoh Kuala Kansa, atau seperti kita kata Peneng Sungai Petani, Peneng Sungai Petani, Peneng Sungai Petani. Artinya bas aku ini bertolak daripada Kuala Kansa menuju Peneng ke Sungai Petani. Jadi perhentian terminal terakhir nanti di Sungai Petani. Maka macam itu juga tuh Arab tadi itu kata haram Jeddah, haram Jeddah. Artinya basku ini pergi ke Masjidil Haram dulu baru pergi ke Jeddah. Kita mulai itu beranjak. Apa? Jadi jangan terlalu terperanjat kalau orang Arab yang sebut. Tapi kalau Melayu sebut haram Jeddah, kurang asam dia. Macam itu. Jadi balik rumah selepas malam hari ini mudah-mudahan ramah kita dengan pembantu, ramah kita dengan driver kita, ramah kita dengan keluarga kita. Masalah tidak lagi sebut-sebut benda-benda yang semacam itu. Kenapa? Karena kita tidak tahu siapa yang beruntung, siapa yang bakalan selamat, siapa yang sudah ada tempat di dalam surga, siapa yang mati dengan husnul khatimah, siapa yang akan membimbing dan menonton kita masuk ke dalam surganya Allah, dan siapa yang akan memberikan syafaat kita tidak tahu. Maka dengan demikian kita memberikan penghormatan, penghargaan, adab dan sopan santun kepada semua orang. Tidak hanya sopan santun kita itu dapat dirasakan oleh atasan-atasan kita. Datu, assalamualaikum Datu. Tan Sri, assalamualaikum. Tan Sri, apa kabar? Tan Sri datang ke rumah kita. Tan Sri nak minum apa? Teh tarik kah? Tongkat alikah, tongkat Abu Bakar kah, tongkat apakah, kopi, Milo, Merenda, Pepsi, Coca-Cola. Tapi kalau pada waktu pemandu kita datang ke rumah, kita tak pernah senyum, salamnya pun tak dijawab. Kenapa kita berperangai seperti itu? Apa problem dia? Jangankan dikenakan karena dia miskin, akhirnya salamnya kita tidak jawab. Jangan sampai karena dia miskin, akhirnya dengan kita tidak hormat. Jangan sampai dikenakan kita tidak punya dunia yang kita miliki, jabatan yang kita miliki, harta tahta yang terkumpulkan yang kita miliki, itu yang membuat kita jadi kaku dengan kebajikan. Egonya lebih, sombongnya lebih, samsinya lebih. Saya salut. Paham bahasa salut? Salut itu nakjub, kagum, bangga. Tadi pada saat dipelawak oleh pengursi, diminta berapa terapat supaya rahmat jangan sampai turun jatuh ke atas bumi, supaya jatuhnya tuh ke kepala kita. Terus jemaah merapat. Ada jemaah yang tak mau macam tuh. Suruh berapa tak mau. Bahkan kadang-kadang ejiki baru ini, maksud saya baru dalam 3 bulan yang lepas itu baru. Jadi pada masa itu saya di Keluang. Selepas kuliah subuh di Kampung Melayu, Keluang.
Jadi lepas sembahyang subuh jamaah, saya ada kuliah pada pagi hari itu. Jadi kata pengurus majelis, sebentar lagi kita ada kuliah dengan Syekh Muhammad Nuruddin Marbu Al-Maki Al-Banjari. Maka dipersilakan kepada para jamaah untuk mengambil tempat, ikut keselesaannya masing-masing. Oh, ikut keselesaan, yang nyondar situ, yang ke belakang. Ini saya tak boleh ceramah. Kalau orang ada di situ, ada di sana, terpecah-pecah macam tuh. Yang situ baca akhbar, yang situ main Facebook, yang itu main WhatsApp. Saya tak boleh buat pengajian kalau dalam suasana seperti itu. Dijemput tak mau datang. Tapi pada akhirnya saya peringatkan. Akhirnya mereka mau berkerumun. Tadi itu alhamdulillah bagus sifat seperti itu. Hormat menghormati, harga menghargai. Itu diantara daripada sifat ahli surga. Wujudkan dua benda dan terakhir, dua sifat pada saat berlakunya perdebatan antara surga dan neraka. Surga berkata, fiyad mu'afa'u wal masakin. Yang menjadi penghuni-penghuni aku orang-orang lemah dan miskin. Orang-orang yang tertindas. Tapi kata neraka, wabiyal jabbaruna wal mutakabbirun. Kata neraka, yang menjadi penghuni aku tuh di kalangan orang-orang angkuh, samsing dan sombong. Sifat sombong, sifat angkuh, sifat penghuni-penghuni neraka. Hakis, hijrah kita daripada sifat ego, hijrah kita daripada sifat samsing, angkuh, sombong, ujub dan takabur kepada sifat ramah tamah, tawadu, bening selamat. Waalaikumsalam warahmatullah. Tuhan, kalau pada itu dengan kita terjumpa dengan Perdana Menteri atau terjumpa dengan Tuanku. Jadi kita lambaikan tangan, Tuanku assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, seronoknya Tuhan. Tuhan balik rumah langsung masuk Facebook yang tadi cerita itu. Padahal kita pada nggak nge-Facebookan tuh macam mana? Sampai kita minta bantuan dengan anak cucu. Coba tolong. Ini gambar aku lambaikan Tuhanku tadi itu, Tuhanku lambaikan tangan. Padahal Tuhanku tak lambaikan tangan untuk kita, lambaikan orang lain ya. Tapi kita rasa-rasa seperti untuk kita. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Padahal Tuhanku jawab salam teman beliau dalam handphone. Tapi kita berasa salam kita yang dijawab. Itu pun kita seronok. Bagaimana kita boleh bagi keseronokan kepada orang ramai? Bagi orang ramai itu ceria. Bagi pembantu itu bahagia dengan kita. Balik rumah, balik kampung, suasana semakin membagus, semakin membaik. Ini makna hijrah itu adalah perjuangan. Hijrah itu adalah rahmah. Kalau tidak hijrah, nanti akan dihijrahkan oleh Allah ke liang kubur. Kalau tidak hijrah, nanti kita akan dihijrahkan ke liang lahat. Sudah tak boleh. Kita tadi slogan kita boleh. Maka sebelum kita tidak boleh, kita gunakan Malaysia boleh menyahut salam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kadang-kadang seusia mereka, seusia kita masih belum pandai menyahut salam lagi. Sampai salam itu disaut kembali oleh moderator. Jadi kata penceramah, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 3 orang yang nyahut. Padahal yang hadir itu 13.000. Yang nyahut salam 3 orang saja. Takkan sampai 60, 70, 80 tahun masih tak pandai menyahut salam lagi. Tak susah mana nyahut salam tuh. Tuan imam, tuan khatib tuh bilang siapapun yang menyalami kita berarti mendoakan kesejahteraan kepada kita. Jangan tidak dibalas doa dengan doa. Jangan sampai makamnya lebih tinggi daripada kita. Masya Allah, tabarakallah. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Insya Allah dengan lantunan salam tadi itu hidupnya sejahtera, tenang, bening, nyaman. Yang walaupun kepada pembantu rumah. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Udah dibuat tak? Udah dibuat nasi mandi? Udah bos, udah bu, udah alhamdulillah. Nasi mandinya sudah, nasi tayamumnya pun juga sudah, nasi wuduknya pun juga sudah. Kan selalu kita bercanda macam tuh daripada kita tegang. Assalamualaikum, salam. Tegang, serius ya. Nabi kita kalau pada waktu di rumah tuh ramah, lembut, ramah tamah betul dengan keluarga. Dan ibarat ulama kalau pada waktu kita di rumah tuh kita elok seperti boneka sejak kita dengan istri. Lembut, ramah, bahagia, sopan, santun. Masya Allah, tabarakallah. Coba tengok. Nabi kita pernah jadi tunggangan. Ditunggang oleh siapa? Sayyidina Hasan dan Husain.
Pada waktu Nabi kita sujud lama sekali. Wah, jangan-jangan Nabi kita kena colek. Jangan-jangan Nabi kita kena teroris. Sudah dibawa atau dibawa lari itu seperti apa? Jangan-jangan Nabi kita sudah termasuk ke Bukit Amat, mungkin kalau di zaman kita lah. Nah, macam tuh. Rupa-rupanya salah satu dari sahabat bangkit awal, tengok Nabi kita sedang ditunggang oleh Sayyidina Hasan atas di pundak beliau. Salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Lepas zikir, wirid dan sebagainya, Nabi kita bagi tahukan kepada jamaah yang melambatkan aku bangkit tadi itu karena Husain lagi sedang menunggang saya. Kita kalau sudah jadi tuan masuk rumah macam tentara aja. Duduk. Jangan beseng. Tuan ini jadi ketua polis negara. Keras macam tuh. Tapi mereka tak berani simbang. Kalau mereka simbang pun bisi-bisi saja. Nah, kita tak nak baju macam tuh. Masya Allah, tabarakallah. Datang seorang perempuan, ya Rasulullah, saya ada hajat. Nabi kita bersabda, pilih lokasi, tempat, lorong mana awak nak akan aku datang ke situ. Nabi kita yang datang ke situ untuk layan perempuan tua, tawadhu betul. Makanya sembahyang berjemaah itu mengajarkan kita tawadhu. Yang diantaranya macam mana kita tak tawadhu. Kita letak dahi dengan hidung di tempat orang duduk. Tok Wan tu pada masa duduk situ berkentut bola batang. Kita letakkan hidung kita, Allahu Akbar. Masih ada baunya. Itu belajar tawadhu daripada sembahyang berjemaah. Panjang cerita. Silahkan kalau ada sembarang soalan, kita berhenti pada pukul 9 sesuku. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Selesai usaha jemaah, imam meninggalkan diri tasbih selepas salat dan terus membaca Al-Fatihah diikuti doa. Sedangkan saya menurunkan diri tasbih dan menandakan pada waktu dibacakan doa. Saya mengingatkan tasbih dengan dua sebelum saya. Sehingga selesai tasbih, doa masih langsung dibacakan. Saya menandakan suatu tasbih kerana khawatir akan ketinggalan waktu yang baik saat imam berdoa. Dan saya tasbih kerana memenuhi tuntutan doa. Apakah kaidah ini menyalahi diri dan saya sebagai imam? Jadi dia berlaku hal-hal yang semacam itu saat ketika dengan imam tidak terlalu disiplin dengan amalan sunnah. Supaya lebih jelas dengan permasalahannya, pada waktu kita jadi imam berarti kita mendapatkan tauliah daripada makmum. Maknanya kita tampil di hadapan Allah Jalla wa'ala, yang di belakang kita makmum yang memberikan sokongan, yang asbab makmum kita di belakang tadi itu pahala jamaah kita semakin berlipat ganda balasannya. Dan dengan perantaran makmum di belakang yang mengaminkan doa permintaan kita, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di belakang amin. Macam tadi itu takbir Allahu Akbar. Kan macam itu juga waladdallin, kita di belakang artinya bagi sokongan. Kalau imam itu salah baru subhanallah. Kalau tak mau juga muparakah dengan imam. Tapi itu kalau dikagak ada hubungannya dengan politik. Tapi jangan dipolitikkan. Sembahyang. Tapi dalam sembahyang itu memang ada politik. Saya buat perbandingan sederhana saja, kecil saja sebelum kita menjawab pertanyaan. Tadi itu sembahyang ada politik itu macam mana? Kan kalau sebuah negara Islam harus ada pulau, harus ada tempat, harus ada negara, ada undang-undang, ada rakyat dan juga ada pemimpin. Jadi dikatakan negara Islam kalau terpenuhi 4 syarat. Ada negara, ada rakyat yang beragama Islam, ada pemimpin yang beragama Islam, ada undang-undang Islam yang dilaksanakan. Keempat benda tadi itu ada dalam sembahyang. Negaranya itu adalah masjid, pemerintahnya itu adalah imam, rakyatnya itu adalah makmum, undang-undangnya itu rukun dan syarat dalam sembahyang. Makanya kalau pada waktu imamnya itu baca betul, waladdallin, di belakang sokong amin. Coba saja kalau imam tadi itu sebelum baca Fatihah rukuk, maka di belakang makmum subhanallah, berarti teguran. Subhanallah, imam tak bangkit, tak mau ikut makmum. Apa langkah kita selanjutnya? Langkah kita selanjutnya kalau kita ikut juga imam yang tidak rukuk langsung sujud,
atau belum lagi baca Fatihah sudah rukuk, kalau imam masih juga memaksakan keadaan yang semacam itu, sedangkan kita yakin imam tidak baca Fatihah langsung rukuk, maka makmum wajib mufaraqah. Itu dalam hukum hakam sembahyang. Jadi kembali kepada cerita kita tadi itu, sebenarnya kalau kita mengamati bacaan, zikir, amalan selepas sembahyang yang 5 waktu, di situ ada 4 matlamat. Hijrah daripada handphone, matikan handphone. Masih ada 10 menit lagi. Matikan handphone Anda, kembalikan meja ke tempat asalnya, pasang tali kereta, sebab sekejap lagi kita akan mendarat. Jangankan handphone tadi matikan, dimatikan. Kalau tak paham di bahasa dimatikan, dimampuskan. Kadang-kadang di masjid tulis tutupnya, tulis bawahnya itu mampus. Baru orang paham. Tulis mampuskan telepon bimbit Anda. Aduh, itu orang paham maksudnya apa. Kalau ada waktu saya cakap tentang handphone lagi. Tapi hijrahlah untuk di masjid, hijrahlah daripada handphone. Jangan sampai handphone dibawa ke masjid. Kalau dibawa pun kita matikan saja. Jangan sampai dia ganggu ibadah kita. Terlalu murah handphone kalau kacau bilau ibadah kita. Kita marah kalau ada orang bekah ke baju kita. Kita marah kalau ada orang meludahi sorban kita atau kopiah kita. Atau juga kain kita. Takkan kita tidak marah kalau ada orang kacau sembahyang kita. Lebih besar. Kalau terkena kahak-kahak itu bukan najis, masih boleh dibasuh. Tapi kalau sembahyang kita terludahi dengan bunyi Happy birthday to you. Tambah nyaring. Semucitan orang terganggu semuanya. Tercemarkan sembahyang kita. Takkan kita tidak sayang dengan ibadah. Sayangkan duit, sayangkan perabot, sayangkan baju. Takkan kita tidak sayang dengan ibadah yang kita laksanakan. Jadi 4 matlamat. 1 untuk kita mendapatkan perlindungan daripada syaitan dan iblis, supaya tidak terombang-ambing dengan godaannya. Yang kedua, kalau kita terbabit dalam dosa kesalahan, kita mendapatkan keampunan dosa. Yang ketiga, kita terbebas daripada api neraka. Yang keempat, kita masuk surga. Ini matlamat kita dalam hidup untuk mendapatkan kebebasan diri daripada dosa. Kalau terbabit, Allah ampunkan. Kemudian yang kedua, bebas daripada api neraka. Yang keempat, masuk surga, tempat kediaman yang abadi, yang tidak ada kesudahannya. Tengok amalan yang kita baca selepas sembahyang 5 waktu. Selepas subuh, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lepas sembahyang subuh dengan sembahyang maghrib 10 kali. Jangan dibaca 3, jangan tidak dibaca sama sekali. Sebab itu tanggung jawab imam. Secara jujur, ramai makmum ikut imam. Kalau imamnya berdoa, makmum berdoa. Kalau imamnya baca zikir, makmum berzikir. Kalau imamnya baca doa panjang, zikir panjang, makmum juga akan ikut berzikir panjang. Kalau makmum imamnya Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, Al-Fatihah, amin, 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 panjang, aminah, panjang, 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 sampai ke rantau panjang, panjang, sangat. Maka makmum pun amin, 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 amin. Lepas imam alhamdulillah, makmum juga alhamdulillah, amin. Makmum dah bercabut dari masjid. Tak pergi je lagi. Rugi tak dapat sematek surgawi. Rugi tak dapat keampunan dosa. Rugi tidak dapat kebebasan diri dari api neraka. Siapa sebabnya? Imam yang tidak bertanggung jawab. Jadi 10 kali Nabi kita bagikan garansi. Itu akan menjadi perisai dan pelindung dirinya daripada syaitan. Kana hirzan lahu minasyaitan. Itu akan jadi pelindung dirinya daripada syaitan. Tasbih 33, tahmid 33, takbir 33 dengan hitungan yang cukup. Ini bertasbih Subhanallah, 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 Subhanallah. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Baru 3 kali dah habis dah. Hitung duit. Baru kali-kali.
Cari duit dulu. Awal bulan terima gajian. Petugas bank 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Katakanlah gaji 1.700. Dia masuk mesin 1.700. Dia bagikan. Tak puas hati kita dengan hitungan manajer bank tadi itu, kita hitung balik. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Cukup. Jangan-jangan tak salah. Hitung secara manual. 1, 2. Ayo. Kita pernah hitung tak tasbih tahmid zikir kita cukup 33. Mana mungkin dengan kita mendapatkan janji dan balasan yang Nabi kita janjikan akan terampunkan dosa kesalahannya yang walaupun sebanyak buih di laut itu dengan hitungan yang cukup. Baca tasbih tahmid takbir jangan ditinggalkan. Sebab itu untuk keampunan dosa. Kalaulah banyaknya dosa kesalahan seperti buih di laut seperti pun, itu akan Allah ampunkan. 2. Matlamat yang ketiga, kebebasan daripada api neraka. Allahumma ajirni minan nar. 7 kali. Tuh imam kadang-kadang baca 3 kali ya. Pintu neraka itu 7. Baca 3 kali itu tutup 3, terbuka 4 lagi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata mereka masuk hak situ tuh, masuk situ masih terbuka. Itu tak adalah macam itu. Itu dari pokek saya aja. Cuma peribahasanya lah. Bacalah 7 jangan 3. Kecuali asar, zuhur, isya. Kalau lepas maghrib, lepas subuh nanti kita kata 7 orang yang membacanya. Kalau Allah takdirkan dia meninggal dunia pada malam hari itu, maghrib dia baca 7 kali. Kutibat lahu jiwarun minha, akan ditulis kebebasan dirinya daripada api neraka besar. Imam tak baca, kita tak baca. Bahkan ada dengan sebagian makmum baru imam salam 1 kali, Assalamualaikum warahmatullahi, dia udah bercabut dah. Belum salam kedua lagi dah. Kenapa? Karena makmum ikut imam. 4, masuk surga. Tasinggo surgawi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jadi kalau pada tuh jadi imam, yang nak buang airnya. Yang nak bercabut ya. Tapi apa salah orang yang tak nak bercabut? Apa salah orang yang masih duduk di saf pertama dan juga seterusnya? Bagi makmum peluang untuk berzikir dan juga untuk membaca bacaan yang seperti itu. Kalau ada toleransi yang semacam itu daripada imam, zikir amalan tidak akan terabaikan. Tidak akan timbul pertanyaan tadi itu. Pertanyaannya, imam selepas salam seperti masjid-masjid negara, masjid wilayah, masjid salam, lepas takbir 3 kali, Assalamualaikum warahmatullahi, Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihil Fatihah. Doa panjang. Berarti tuh atlet kali pertama datang ke masjid. Seniman kali pertama berjamaah hari Jumat. Kemudian juga pemain wayang atau juga dengan kaki dada kali pertama juga datang ke masjid. Takkan kita tak bagi peluang mereka untuk mendapatkan keampunan dosa, untuk dapat surga, untuk terelak daripada api neraka. Baru terasa zalim tak. Drive kita, driver kita nih, pemandu kita tak tahu bunggul, warna aja bunggul besar tinggi, tetap saja kelajuan 160 sampai melompat. Mungkin bukan seakan lagi menyumpah, kita sebut akan jeda kamu. Tak nampak tuh kona nih Greek nih, ini jurusan Greek menuju ke mana? Tujuh Greek menuju kawasan mana sebelum sampai ke Kota Baru tuh? Jeli, Greek Jeli. Itu jalannya atau dulu Greek ada 99 kona. Pemandu kita tadi tuh tak di break. Jadi cuma nyumpah kita di dalam. Kalau kita tak tumbuh pun kita minta berhenti seketika itu juga. Macam tu tuan imam yang tak bertanggung jawab dengan makmum, yang ikut keselesaan imam tidak. Kita ikut sunnah dan jangan sampai kita kuburkan sunnah-sunnah dan amalan baginda, apalagi posisi kita sebagai imam. Kesian orang yang nak kerja, kerja.
Ini dah pincen. Kita tak ada kerjaan. Kerjaan kita baca zikir lah sekarang nih. Kerja yang jemaah. Ada anak tuh nakal. Ayah kerja apa? Ayah kerja tengok handphone. Kenapa? Sebab ayah masa makan tengok handphone, masa tidur bawa bantal handphone, di masjid tengok handphone, di kereta tengok handphone, berjalan tengok handphone, dalam tandas pun baca handphone juga. Akhirnya pada waktu anak ditanya, "Papa, ayah kerja apa?" "Ayah kerja tengok handphone." Betul ya lah, dia tak jujur lah. Handphone betul-betul menjajah kita, jadi penjajah selepas British yang paling hebat, waliyadzubillah. Silakan. Jadi macam mana tadi salah? Nah, insyaallah tidak salah. Jadi doa imam diaminkan, celah-celah amin. Subhanallah, 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 subhanallah. Amin. Subhanallah, 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 subhanallah. Kalau perlu nyaringkan sedikit supaya imam itu sedar. Imam ini aku jadi susah nih nak mengaminkan imam ya, nak baca zikir juga ya. Sebab kita kalau sudah keluar mesti susah nak baca. Kadang-kadang setan pandai, kata setan afdalnya sembahyang sunat itu di rumah, bukan di masjid. Bawa saja balik rumah, susah buat sembahyang sunat di rumah. Balik rumah, belum sampai ke rumah sudah terkentut 3 kali. Cuma kita nak sembahyang sunat di rumah, nak berudu balik di rumah susah sangat. Cabarannya macam-macam. Maka yang walaupun kurang afdal sembahyang sunat di masjid, tapi lebih elok kita sembahyang sunat di masjid daripada kita bawa balik ke rumah. Takut kalau sampai ke rumah kita tak boleh buat. Jadi yang nak buang air besar, nak berak bahasa saya, itu dia cabutlah. Jadi dia tak akan menunggu sampai doa habis. Imam tak tahu aku ni nak berak ni. Takkan subhanallah, 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 subhanallah. Nah, keluarlah. Jadi kita tak paksakan orang yang nak buang air besar kecil. Kalau sana bahasanya lebih lembut. Bahasa sana, misalnya kita dalam majelis kita angkat tangan. Itu maksudnya 1. Angkat ini maksudnya 2. 1 buang air kecil. Ini buang air besar. Kalau angkat gitu, maksudnya nak kedua-duanya. Dia maksudnya buang air kecil dengan air besar. Dia akan cabut lah. Yang dikerja yang maksudnya pesawat sudah nak diterbangkan, dia akan bercabut juga dari masjid. Tapi apa salah kita yang sudah pencen nih, kalau tidak dibimbing untuk berzikir dan juga untuk berdoa. Waktu tinggal 5 menit ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu panjang, Wahabi itu panjang, kita cukup orang tahu saya paling anti Wahabi. Saya dihijrahkan dari TV Hijrah gara-gara Wahabi tahu. Macam-macam mereka tuduh pada waktu itu bahwa ajaran songsang lah. Dikatakan saya menggalakkan orang untuk melanggar ke terapi atau peraturan terapi. Padahal enggak. Memang saya mempatwakan macam ini. Kalau pada waktu subuh kita nak pergi masjid, lampu merah menyala, tengok kanan kiri kereta tak ada. Tak dengar kita berhenti di situ. Itu mubazir petrol habis. Lampu merah tu dinyalakan tu keselamatan. Sekarang tak ada kereta langsung kita pergi pagi. Itu yang saya katakan lewat saja tak apa. Polis pun lewat juga, takkan polis juga berhenti. Siapa imam kita? Polis lah. Polis terapi tak pernah berhenti lampu merah. Nah kita ikut dia lah. Seperti itulah lebih kurangnya. Nah, jadi Wahabi tak nak pertanyaan Wahabi. Nanti lain kesempatan saja. Lain kesempatan tentang Wahabi. Sebab Wahabi itu panjang. Semuanya Wahabi kok. Salam wabarakatuh. Apakah saya masih lagi membuat dosa besar sedangkan saya tidak tinggal sholat di majelis? Itulah ada sahabat Nabi sembahyang rajin, tapi buat maksiat pun rajin juga. Mengadu ya Rasulullah. Jadi Nabi kita bersabda, satanhahu salatuhu yauman ma. Pada satu ketika nanti sembahyang akan mencegahnya daripada kemungkaran. Tapi buat sembahyang yang betul. Jadi keluhan tadi itu pastikan, mungkin barangkali kekurangannya dengan khasyat.
mungkin khusyuknya, mungkin tawadhu'nya, mungkin ikhlasnya, ketulusannya, tadaburnya. Pasti tasbih kita tadi itu sudah betul, takbirnya betul, bacaannya betul, pergerakannya betul. Kalau sudah betul sebagaimana Nabi kita sembahyang, salu kama raaitumuni usolli, maka sembahyang yang sempurna itu mampu untuk membackup, memperisai diri kita daripada segala kemaksiatan dan juga daripada segala kemungkaran. Kalau tidak pun pada suatu ketika nanti sembahyang akan mencegahnya. Jadi jangan sampai menyalahkan sembahyang, tapi salahkan karena dengan sembahyang zikirnya tak ada, wiridnya tak ada, doanya tak ada, salam sudah bercabut langsung. Jadi sembahyang yang seperti itu lemah, sembahyangnya tidak sempurna. Itu mungkin asbab yang dengan ibadah masih belum mampu untuk memperisai diri daripada kemaksiatan dan kemungkaran. Satu, pasrah bertobat, ya Allah, berikan kekuatan untuk meninggalkan segala bentuk kemaksiatan dan kemungkaran. Khud bina wasina ilaik, ruddana ila dinika maraddan jamila. Berdoa insyaallah. Kalau dia masih merasa itu dosa, ada waktunya nanti dia akan bertobat. Yang paling masalah buat salah tapi tidak merasa bersalah, buat perkara mungkar. Makanya dia tadi katanya matikan handphone kecuali untuk kamera kan, buat kamera. Jadi dia pergi laluan untuk diri dia sendiri. Perasaan kata tadi itu. Katanya kecuali untuk tangkap gambar. Sebab di akhirnya tangkap gambar beliau. Oh, itu rahasianya. Masyaallah. Silakan Bang. Terakhir, pertanyaan terakhir. Kenapa ayat dalam Al-Quran itu? Ya. Tiada paksaan dalam agama. Betul. Mulanya yang selalu diberikan ialah tiada paksaan memeluk agama Islam bagi seseorang. Tetapi bila sudah menerima Islam, perlu sekali memahami segala hubungan agama Islam. Bagaimana polisi kita terhadap mereka yang belum memeluk Islam? Perlukah kita mengkafirkan diri mereka, menjauhkan diri daripada mereka, tidak boleh bersahabat bersama mereka? Jadi kan makna daripada tidak ada paksaan dalam agama, maksudnya kita tidak boleh paksakan non-muslim untuk masuk agama Islam. Jadi kita bagi pilihan. Bagi pilihan seperti apa? Ya iman nanti dengan aksi kekerasan itu dengan peperangan, ya iman dengan membayar jizyah atau juga dengan masuk Islam. Paksa masuk Islam itu tidak ada. Hatta kepada tawanan tetap kita berikan kelonggaran dan juga pilihan kepada mereka, tebus diri, tawanan digantikan dengan tawanan, atau juga tawanan diwajibkan atau dimintakan untuk khidmat memberikan pengajaran dan pendidikan kepada putra-putri kita, atau juga kita bebaskan secara ikhlas. Jadi kepada tawanan pun kita tidak ada paksaan. Tapi bagi orang yang sudah mengucap, di situ ada aturan. Kita tak paksakan mereka masuk ke rumah kita. Tapi kalau orang sudah masuk ke rumah kita, kena ikut aturan. Saya bebas kalau saya tanah masuk Malaysia, tidak ada masalah. Saya kalau tanah ikut peraturan di sini, boleh-boleh saja. Kenapa? Sebab saya tidak masuk. Tapi kalau pada sudah sampai ke immigration tanya, mana paspor? Kena bagi paspor. Kata dia stek jari. Kena letak jari begitu. Ini apa nih peraturan? Ini paksaan nih. Tidak boleh. Kenapa? Sebab karena saya sudah masuk. Kalau tanah jangan masuk. Macam itu juga dengan Islam. Apa bedanya? Kenapa dengan kita patuh dengan undang-undang? Terakhir ini dengan JST. Nggih juga. Ya, sami'na wa ata'na. Dengan JST. Tahu tak JST itu? Itu bahasa lama saya. JST itu diantara daripada hikmahnya meringankan beban rakyat. Rakyat perlu bersyukur dengan adanya JST. Bagaimana? Sebelum adanya JST, bawa troli, belanja di Maiden, belanja di Tesco, dengan tak ada JST, kita bawa uang 200 ringgit dapat 30 kilo berat barang yang kita tolak. Tapi dengan adanya JST jadi 25 kilo aja lagi. Kan ringan bebanan kita. Dengan positif lah. Kalau kita tidak akur pun tetap kena JST juga. Lebih elok aku dah hadiahkanlah bagi bantuan kerajaan, bagi hadiah 600 daripada belanja kita. Dapat pahala insya Allah. Sebab duitnya mungkin akan digunakan untuk gaji kah, untuk bayar hutang negara kah, banyak saja kegunaannya. Kalau tidak diniatkan macam itu pun tetap kena juga. Sudahnya kena tak dapat untung apa-apa pula. Lebih elok kena tapi dapat pahala. Alhamdulillah. Masuk surga. Kata malaikat, awak tahu tak? Kenapa masuk surga? Ini berkat JST tahu. Kenapa? Karena dia bukan restu kepada kemaksiatan. Itu jelas tak boleh. Kita tidak menghalalkan yang haram. Tapi untuk diketahui,
Tidak betul saya dihijrahkan daripada TV Hijrah. Kenapa fatwa tentang JST? Sebab cerita saya dihijrahkan daripada TV Hijrah itu sebelum adanya JST lagi. JST itu berikutnya cerita TV Hijrah pada tahun 2013. JST berikutnya beberapa bulan kemudian. Mungkin setakat itu dulu, waktu sudah habis. Kan kita ada jamuan nih. Nah, nanti takut kalau basi jamuannya kan gara-gara karena ceramah panjang akhirnya tak jadi menyantap selera yang telah disediakan oleh pihak masjid. Sebagaimana saya katakan, insya Allah makanan yang disediakan dalam pengajian-pengajian seperti ini akan jadi penawar dan penyembuh kepada penyakit. Sebab makanan itu sudah terbalut dengan rahmat, maghfirah dan juga kumpulan para malaikat yang berkerumun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Takbir. Allah. Terima kasih jazakallah. Tuan Guru Syekh Muhammad Nurdin Al-Bajri yang bagi di atas sudah disampaikan. Insyaallah di sini ada satu pengumuman pelabuhan dunia akhirat program pembangunan Darul Hadis Fahad Hasan Al-Qalbi Al-Ahli. Betul. Syekh Nurdin punya sekolah, insyaallah kami akan membuka tabung sejarah buku tahu. InsyaAllah sama-sama kita sumbangkan untuk pelabuhan sama kita, insyaAllah. Terima kasih semua.